Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Filipus Tule mengatakan terlalu dini mengukur kinerja pemerintahan Victor Leskodat dan Joseph Naisoi di 1 tahun kepemimpinan mereka. Menurut Filipus, saat Gubernur Victor dilantik, daya saing NTT berada pada posisi 32 dari 34 provinsi di Indonesia lewat survei daya saing provinsi di Indonesia oleh Asia Competitive Institute. Saat ini NTT berada pada posisi 34 dari 34 provinsi se-Indonesia. Hal tersebut dikarenakan provinsi-provinsi lain juga sedang dalam proses pembangunan. Seperti Papua, lewat dukungan Freeport kepada pemerintah daerah menjadi pengaruh utama naiknya daya saing di Papua yang selama ini berada pada posisi terakhir. Kebijakan Gubernur Victor dalam visi misi membangun NTT menggunakan pariwisata sebagai prime mover atau pemicu utama perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lain, dan lewat program pemanfaatan sumber daya kelautan seperti rumput laut dan garam dinilai Rektor Unwira akan sangat menjanjikan. Kita tidak bisa mengukur keberhasilan gubernur itu dalam 1 tahun atau 2 tahun periode kepemimpinan, karena pembangunan ini tidak seperti dimulai sekarang dan hasilnya dipungut sekarang. Karena butuh, mungkin pada akhir masa jabatannya baru kita mengatakan kepemimpinannya gagal. Meskipun sekarang ada suara-suara yang mengatakan sebagai suatu kritik bahwa memang program pembangunan itu harus mulai dari wacana. Jadi ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan sekarang masih berupa wacana, karena memang hasil-hasil konkretnya belum bisa diukur. Tapi saya yakin bahwa dalam tahun berikut seperti ekspor, impor yang terjadi setelah gubernur ini melakukan kunjungan menandatangani MOU dengan negara-negara selatan, dengan New Zealand, dengan Australia, atau dengan negara-negara Pasifik, itu akan ada dampaknya, tapi bukan pada waktu sekarang, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan. Kita melihat termasuk dengan pembangunan Bolok juga. Bolok itu memang prosesnya membangunnya dengan mengalami konflik dengan pemilik tanah, pendekatan yang kurang meyakinkan, sehingga ada sekelompok yang merasa terabaikan dan dipinggirkan. Tapi tujuannya memang bagus, karena salah satu sebab mengapa ekspor NTT itu tidak meningkat, karena yang terjadi ekspor yang bahan-bahan produksi NTT itu selalu terjadinya di Jakarta, di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia Barat, karena kita tidak mempunyai pelabuhan ekspor, pelabuhan internasional. Maka program pembangunan Bolok itu memang satu pihak itu menjanjikan. Rudolf, AFB TV melaporkan.